la na'budu illa iyyahu wa la nattakhidhu rabban siwahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Fa ya ibadallahi usikum wa iyaya nasihallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Bapak-bapak, ibu jemaah salat maghrib rahimahullah, alhamdulillah kita bisa bersama-sama hadir di masjid yang insyaallah luar berkah ini untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan kemudian disusul dengan mengkaji tafsir pada pertanyaan ini. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita menjadi amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meringankan hisab kita kelak di hadapannya dan menjadikan kita memenuhi surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dirahmati Allah, insyaallah kita awali terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas ayat yang sudah sering kita baca, juga kemungkinannya banyak sudah sering kita dengar ulasannya, dan temanya pun familiar sekali, sehingga kadang-kadang karena temanya familiar itu kadang-kadang manusia itu kan nek sering ketemu itu malah kemudian wis koyok biasa lagi. Yaitu tema kita malam hari itu tentang doa. Yang kita bahas pada malam hari ini adalah tafsir surat Al-Baqarah 186. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika ada yang bertanya kepadamu, jika ada hamba-Mu yang bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qaribun, maka jawablah sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, saya menjawab permohonan orang-orang yang berdoa jika mereka berdoa kepada saya. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, maka hendaknya mereka menjawab perintah saya dan beriman kepada saya agar mereka tergolong orang-orang yang lurus. Bapak ibu yang dirahmati Allah, ayat ini pasti sering kita dengar. Doa pun juga perkara yang sangat familiar dengan kita. Tetapi bapak ibu yang dirahmati Allah, ini tetap menjadi perkara yang penting, karena kalau tidak penting, Allah itu mengingatkan dalam Al-Quran, wa man yastakbir an ibadati, barang siapa yang sombong terhadap beribadah kepadamu. Ibadah dalam ayat ini itu ditafsirkan oleh para ulama yaitu doa atau memohon kepada Allah, karena sesuai dengan sabda Rasulullah, ad-du'a'u wal ibadah, sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Jadi inti ibadah kita menyembah kepada Allah itu adalah minta kepada Allah, karena tidak mungkin kita ini beri kepada Allah. Allah kok diberi, tidak mungkin. Jadi inti kita menyembah kepada Allah itu adalah kita ini menghambakan diri, kita butuh kepada Allah, kita ini yang minta kepada Allah. Karena itu Allah kemudian wanti-wanti, jangan sampai kita ini menyombongkan diri, akhirnya tidak mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, karena itu walaupun doa itu perkara yang familiar sekali dengan kita, wong kita ini kan mayoritas warga negara Indonesia ini kan muslim, sehingga istilah doa memohon kepada Allah itu kadang-kadang refleks. Kita lewat di perempatan lampu merah, ada yang kemudian kondisi lalu lintas yang mengejutkan kita sehingga mengancam keselamatan kita, refleks kita ingin berdoa, muga-muga selamat. Akan gitu.
Jadi saking familiarnya kita ini dengan doa, doa itu menjadi sesuatu yang sangat biasa bagi kita. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada juga fakta menarik dan ini tidak bisa dibantah, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan agar kita ini tidak sombong untuk beribadah, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, faktanya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah itu jumlahnya minoritas. Dari sekian miliar jumlah penduduk bumi yang beriman kepada Allah, yang memeluk agama Islam, itu pasti minoritas. Kalau nggak salah katanya penduduk bumi 7 miliar, kaum muslimin 2 miliar. Berarti dari 7 orang penduduk bumi yang beriman menyembah kepada Allah hanya 2 orang. Dari 7 orang ini yang meminta kepada Allah hanya 2 orang. Karena itu kemudian Allah memberikan peringatan kepada kita, hati-hati jangan sampai kita ini sombong memintanya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini lagi ngomong di masjid, maka kemudian seolah kita merasa mosok sih ngomong sih gak dulu dari Gusti Allah tadi. Karena sekeliling kita semuanya orang-orang yang beriman gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kondisi seperti ini tentu patut kita syukuri. Bersyukurnya maka kemudian kita ini betul-betul berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kemudian berdoa dan memintanya tersebut sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satunya kan Rasulullah itu wanti-wanti kepada kita kalau umpamanya kita ini mau berdoa. Kalau Rasulullah SAW Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian ini dalam kondisi muqinuna. Muqinuna itu kemudian diambil dari dalam bahasa Indonesia. Satu kata asal katanya sama, yaitu yakin. Muqinun berarti yakin. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil istijabati. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin doa tersebut akan dikabulkan. Walau Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahim. Dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan juga lengah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berarti ada juga orang yang berdoa itu kemudian kondisinya lalai, kondisinya lengah, tidak yakin dengan dikabulkannya doa. Kondisi bagaimana seperti ini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satunya adalah ketika tidak ada hudurul qalbi ketika berdoa. Ketika berdoa, hati kita tidak hadir dalam lafaz-lafaz yang kita baca dalam doa tersebut. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah menghinggapi salah satu dari 2 kondisi. Yang pertama, saking apale akhirnya donga niku keluar dari mulut kita, doa itu keluar dari mulut kita dengan begitu lancar, lalu kemudian kita ini lupa untuk menghayati doa tersebut. Seluruh waktu itu kan bisa digunakan untuk berdoa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya kemarin menjelaskan kenapa kok di pondok kami membaca syair Abu Nuwas sebelum sholat. Jadi antara adzan dan iqamah itu kami terbiasa membaca syair Abu Nuwas, ilah tuwil firdausi ala dan seterusnya. Ya alasannya yang agak-agak tidak serius itu kami jelaskan ya, bukan kepada Gontor, karena saya ini alumni Gontor, guru-guru kami ngajari seperti itu. Tapi kemudian
ternyata syair Abu Nuwas itu kan doa dalam bentuk merayu dan curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu syair yang judulnya itu dan di YouTube banyak, Qad kafani ilmu rabbi. Itu kalau kemudian ada orang yang membaca syair tersebut lalu mengetahui artinya, betul-betul meresapi dalam dirinya, itu maknanya dalam sekali. Itu kan syair Qad kafani ilmu rabbi itu kan arti secara global. Saya ini sudah cukup dengan pengetahuan Tuhan saya kepada saya. Sudah cukup, Allah itu paham apa yang saya butuhkan. Itu kan dalam bahasa yang lain seperti doanya Nabi Musa ketika beliau itu kelaparan. Beliau ketika dikejar-kejar oleh tentaranya Firaun, kemudian kelaparan setelah menolong 2 orang wanita, beliau itu kan minggir lalu kemudian angkat tangannya lalu mengatakan, wahai Tuhanku, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Saya ini butuh banget terhadap kebaikan dari dirimu. Itu kan Nabi Musa lagi kelaparan tuh kalau ibu yang dirahmati Allah. Cuma Nabi Musa itu ada banyak tafsir disebutkan, pertama beliau yakin Allah itu tahu kondisi beliau. Yang kedua, beliau itu merasa malu, wong luwe kok waktu dengan Gusti Allah, tapi nek betul waktu dengan Gusti Allah, waktu itu putih boleh kan guys. Lapar itu kan kondisi yang kadang-kadang membuat kita itu malu terhadap sesama makhluk. Kita lapar, lalu kemudian mau minta pada orang lain, rasanya malu gitu. Nah, rasa malu itu bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah itu juga dirasakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi kemudian dia juga sadar, nggak pantas saya ini malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya nggak minta kepada Allah, mau minta kepada siapa? Akhirnya itu berpadu dalam doa Rabbi inni lima anzalta ilayya min fakir. Saya mohon kepadamu ya Allah, dan kemudian kau pasti paham yang saya butuhkan. Itu konsepnya syair Qad kafani ilmu rabbi itu kan sama kayak doanya Nabi Musa itu. Bapak ibu yang dirahmati Allah, karena itu saya kepikiran penting juga bagi kita untuk kemudian membahas perkara doa ini agar kemudian kita tetap mampu menghadirkan hati kita ketika berdoa. Banyak di antara kita ini kan sudah hafal doa-doa dalam bahasa Arab. Doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ketika musim haji biasanya para pembimbing haji itu kan memberikan nasihat kepada jemaahnya. Sudah kalau hafal doa pun diwaca doa sapu jagat mawon sambil tawaf untuk Ka'bah itu maca doa Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Kadang-kadang kan doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu kalau sudah banyak kita hafal, kadang-kadang keluar dari mulut kita saking biasanya kita kemudian alfa untuk menghadirkan makna tersebut dalam diri kita. Jadi itu kondisi pertama, kita lupa untuk menghadirkan makna dari doa tersebut dalam hati kita karena saking hafal. Yang kedua, bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, kondisi tiadanya huzurul qalbi tadi itu hadirnya hati. Ketika kita tidak paham kita ini lagi membaca doa apa? Kok bisa berdoa kok tidak paham? Banyak bapak ibu yang dirahmati Allah kondisi-kondisi seperti itu. Biasanya ketika acara-acara yang sifatnya seremonial dengan pejabat-pejabat tertentu dan lain sebagainya, maka kemudian doa itu menjadi doa untuk seremoni tanpa diiringi dengan hadirnya hati. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu kita tidak bisa mengatakan seluruh doa-doa dalam seremoni tersebut berarti nggak menghadirkan hati. Kita nggak bisa seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, karena itu tidak boleh kita mengatakan dalam majelis ini bahwasanya doa-doa yang dipanjatkan dalam seremoni
tanpa kehadiran Nabi. Tidak bisa kita mengatakan demikian. Statement seperti ini, perkataan seperti ini, itu lebih sebagai peringatan. Jangan sampai ketika kemudian kita ini berdoa, di situ ada Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Bapak Presiden dan sebagainya, lalu kemudian doanya menjadi lomba untuk memperindah lantunan kalimat. Gitu. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena memang Allah nggak butuh seperti itu. Yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita ini tidak menyombongkan diri ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tadi sebelum berangkat bersyukur kepada Allah karena salah satu nikmat Allah pada zaman kita ini kan kemudahan mencari informasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang ini kita gampang banget googling di internet doa para nabi di Al-Quran. Untuk akan keluar banyak sekali. Jadi itu tadi sebelum berangkat ke sini saya lakukan bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Jadi saya googling di internet, kemudian keluar doa-doa para nabi di Al-Quran, dan itu banyak sekali. Saking banyaknya kalau dibaca satu persatu kayaknya waktunya akan habis untuk membaca doa-doa tersebut. Cuma bapak ibu yang dirahmati Allah, saya berharap mudah-mudahan ada kesempatan untuk membahas doa itu satu persatu, karena ada beberapa redaksi yang menarik menurut saya. Contohnya kan kayak gini Pak. Ini contoh sedikit saja. Bapak ibu yang dirahmati Allah, Nabi Nuh, ya ini kemudian kita amalkan ketika kita mau naik kendaraan, terus naik kendaraan laut dan sebagainya. Nabi Nuh itu ketika mau naik kapal, beliau membaca doa apa Bapak Ibu? Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bismillahi majreha wa mursaha itu doa yang dalam pemahaman umum kita itu doa yang normal masuk akal. Dengan nama Allah pada waktu majreha, majro itu artinya berlari. Kalau kapal berlayar. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah saya berlayar waktu berlayar. Wa mursaha, mursaha itu berlabuh. Karena kan dia naik kapal, doanya wajar itu. Tapi kemudian beliau menggabungkan dengan kalimat inna rabbi laghafurur rahimun. Sesungguhnya Tuhan saya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, gitu Pak. Ada dua hal yang mudah-mudahan nanti bisa kita membahas secara detail Pak. Yang pertama, ada dua hal dalam lanjutan doa ini. Yang pertama, kita ini kan biasanya kalau berdoa, doanya itu dihabiskan dalam bentuk, dalam tanda kutip, keegoisan untuk menuntaskan hajat kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kemudian kita ini lupa untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kan gitu. Ya Allah, kalau ini betul kan harto, bensin bagi bayar sekolah lari-lari, beras tenggene pawon nggih pun telas, susune tole nggih telas. Kalau ini betul gadang ya kamu beli ya Allah kan gitu Pak. Itu dalam saya beri tanda kutip Pak. Enggak apa-apa berdoa kayak gitu Pak, enggak apa-apa. Dan Allah itu paham betul kita ini kalau sudah kayak gitu, wis paham betul Allah dengan kita. Cuma kan perhatikan adabnya para nabi ketika berdoa. Ketika mereka selesai berdoa, mereka itu tidak lupa untuk kemudian memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Inna rabbi laghafurur rahimun. Sesungguhnya Tuhan saya itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Karena itu salah satu adab berdoa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi betul Allah, tidak apa-apa kalau kita langsung berdoa kepada Allah itu langsung menyebutkan hajat-hajat kita, tidak apa-apa. Tapi di antara adab-adab kita berdoa kepada Allah itu biasanya diawali dengan hamdalah, lalu kemudian diawali dengan sholawat. Biasanya gitu. Kenapa kok hamdalah? Wong iki jaluk kok mosok ora ngelem-ngelem dhisik kan. Wong kita kepada manusia saja biasanya kok membutuhkan sesuatu, kita ini bersopan-sopan dahulu kepada orang yang kita butuhkan dari dia. Kan gitu. Nah, bahwa ibu yang dirahmati Allah itu termasuk apa? Walaupun kalau tidak seperti itu juga ya tidak apa-apa. Allah itu paham kondisi kita dan Allah itu paham sekali dengan keadaan kita. Yang kedua Bapak Ibu, yang pertama tadi ada adabnya para nabi. Mereka tidak lupa untuk memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Maha Pengampun. Loh, ini lagi diajak naik perahu, banjir besar. Apa hubungannya dengan Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang? Jadi kalau kemudian dibahas, Pak, menarik sekali pembahasannya, bisa panjang lebar, dan mudah-mudahan kita bisa membahas doa-doa para nabi ini secara spesifik dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Yang menarik juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari seluruh doa-doa para nabi yang ada di dalam Al-Quran, paling tidak ada dua karakteristik yang menonjol. Yang pertama, para nabi itu ketika berdoa kepada Allah, mereka ini menggunakan lafaz yang langsung terang-terangan. Contohnya doanya Nabi Nuh ketika beliau ditegur oleh Allah memintakan ampun bagi anaknya yang tenggelam. Dia kan berdoa kayak gini di dalam surat Hud ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Surat Hud ayat 47. Wahai Tuhanku, saya berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang saya tidak tahu hakikatnya. Kalau Engkau tidak mengampuniku dan tidak berbelas kasih kepadamu, niscaya aku termasuk golongan orang-orang yang rugi. Lafaz ini Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sama persis seperti doanya para nabi yang lain. Contohnya Nabi Adam ketika beliau ini bersama istri beliau tergoda oleh setan, mendekati pohon yang dilarang didekati, lalu kemudian merasakan dari pohon tersebut. Allah kemudian menegur Nabi Adam dan Ibu Hawa, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antil kuma syajarati. Tuhan mereka berdua kemudian memanggil mereka berdua seraya berkata, bukankah saya sudah melarang kamu berdua dari pohon itu? Wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwun mubin. Dan saya beritahu kepada kamu bahwasanya setan itu bagi kamu berdua itu musuh yang nyata. Al-A'raf 23. Qala, mereka berdua kemudian berkata, Nabi Adam dan Ibu Hawa kemudian berkata, Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami telah menzolimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Andai Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ini kan permohonan langsung Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu apa hikmahnya? Hikmahnya yang pertama, dan ini harus kita ikuti, para nabi itu paham betul mereka sedang meminta kepada Rabb yang memiliki segalanya, sehingga kemudian mereka ini memohon kepada Allah dan yang memiliki segalanya ini dengan keyakinan penuh permohonan mereka pasti dikabulkan. Gitu. Jadi ketika memohon dengan keyakinan penuh seperti itu, diiringi dengan kerendahan hati, ngaku disik salah-salah, makanya ada beberapa doa dalam Al-Quran dari para nabi ketika mereka ditegur oleh Allah karena kesalahannya, itu yang dilakukan pertama kali itu ngaku salah disik. Gitu. Nabi Adam dan Ibu Hawa itu kemudian ngaku salah di zolam anfusana fa ilam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan paus juga demikian, mengakui kesalahannya dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu kemudian mereka yakin betul setelah berendah hati, yakin betul permohonannya akan dikabulkan, betul kemudian Allah itu memberikan pengabulan kepada permohonan mereka. Itu kan Nabi Adam sama Ibu Hawa itu kan dihukum untuk kemudian turun ke bumi, tapi kemudian diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya bertobat, bagaimana caranya beribadah dan lain sebagainya. Itu kan bentuk rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam dan juga
para nabi yang yang pertama dari perkara keyakinan tadi itu, maka timbul pertanyaan. Kadang-kadang kita mendengar orang-orang itu berdoa seperti ini. Pokoknya saya ketemu dengan Pak Aisyah, lalu kemudian saya ketemu dengan putra beliau, pokoknya di pondok. Lalu kemudian saya mengirimkan WA kepada beliau. Alhamdulillah Pak Aziz, saya ketemu dengan Akmal di pondok. Mudah-mudahan Akmal dimudahkan belajar ketika di pondok. Nah, Bapak Ibu biar dirahmati Allah, kan kita sering kemudian berdoa itu mendoakan orang lain dengan kalimat mudah-mudahan, semoga dan lain sebagainya. Kira-kira mendoakan orang lain atau mendoakan diri kita sendiri dengan kalimat semoga, mudah-mudahan, itu kira-kira boleh atau enggak? Soalnya kan kayak gini. Pokoknya kita ini punya anak Pak ya. Anak kita minta kepada kita, Pak, minta tolong saya dibelikan buku. Bandingkan dengan kalimat yang kedua, semoga bapak saya memberikan buku untuk saya. Kira-kira itu yang dua kalimat ini dari anak kita ketika ngomong pada bapak, seorang anak ngomong pada bapaknya dengan dua kalimat ini, kalimat mana yang kemudian lebih meyakinkan? Biasanya kalimat yang pertama kan gitu ya, Pak, minta tolong belikan buku. Kalau mudah-mudahan bapak saya memberikan buku, ya boleh di orang kan gitu. Nah, bapak-bapak ibu dan dirahmati Allah, karena itu bapak ibu kadang-kadang kalimat semoga, kalimat mudah-mudahan itu isinya harapan. Dan para nabi ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang kemudian menggunakan kalimat mudah-mudahan, semoga dan lain sebagainya. Apakah kemudian ketika kita berdoa kepada Allah tidak boleh dengan kalimat mudah-mudahan dan semoga? Kira-kira ketika saya tadi WA Pak Aziz dengan kalimat mudah-mudahan apa dimudahkan dalam belajarnya Pak Aziz terus itu panjenengan senang atau tidak ya Pak Aziz? Ya pasti senang lah. Masa kemudian perkara yang bikin senang seperti ini dilarang? Nah, karena itu berdoa kepada Allah dengan kalimat mudah-mudahan dan semoga itu tetap diperbolehkan dengan syarat kita ini yakin Allah itu mengabulkan doa kita, karena itu termasuk bagian dari kebiasaan berbahasa berbudaya saja di antara kita, gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kan ada juga kadang-kadang kita mengunjungi orang sakit, tak dongakno muga-muga ndang waras, kan gitu. Nah, kalau kemudian kalimat tak dongakno muga-muga ndang waras ini dilandasi dengan keyakinan bahwasanya Allah itu zat yang maha mengabulkan doa, maka kalimat seperti ini boleh. Sebaliknya, kalau kemudian tidak diyakini bahwasanya Allah itu zat yang maha mengabulkan doa untuk, mohon maaf, proses yang jadi kan untuk angise lambe, kan gitu ya, untuk basa-basi saja, ya maka tidak boleh. Gitu. Dan terus untuk apa kita mendoakan orang lain hanya sekedar untuk basa-basi sopan santun kepada orang lain, kan gitu. Nah, Bapak ini biar rahmati Allah, karena itu kalau kemudian ada yang mendoakan kita dengan kalimat harapan, semoga dan mudah-mudahan, maka syaratnya tetap wajib dilandasi keyakinan bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha mengabulkan doa. Yang berikutnya Bapak-bapak Ibu biar rahmati Allah, ciri para doa para nabi di dalam Al-Quran yang kedua, perhatikan baik-baik Bapak Ibu dan sambungkan dengan gaya kita ketika berdoa kepada Allah, terutama ketika lagi sendirian. Biasanya doa kalau lagi sendirian itu doa yang paling jujur, tak ngerti. Jadi kalau doa lagi sendirian, yang mulai sendiri, orang-orang lagi tidur itu, di masjid dewi, lampu pantai ini, berarti kok karyane, kita itu lebih jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri doa para nabi? Para nabi itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah dan segan-segan untuk berdoa dalam bentuk curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak kita seperti itu, Pak? Pernah, terutama dalam kondisi lagi sendirian. Jadi
doa dalam bentuk curhat kepada Allah Subhanahu wa taala niku mboten nopo-nopo. Para nabi juga bakal seperti itu. Kita bisa melihat contohnya Bapak Ibu, doanya Nabi Ibrahim itu kan banyak sekali doanya di dalam Al-Quran. Saya contohnya ketika beliau ini meninggalkan Ibunda Hajar dan putra beliau Nabi Ismail alaihissalam sendirian di Mekah. Beliau berdoa dalam surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ini kan curhat Bapak Ibu. Wahai Tuhan kami, saya ini telah menempatkan sebagian keturunan saya di sebuah lembah ghairi zar'in, gersang tidak ada tumbuh-tumbuhannya, inda baitikal muharram, di samping rumahmu Baitul Haram. Jadi Rabbana liyuqimus shalah, wahai Tuhan kami, agar mereka ini mendirikan sholat. Lalu kemudian beliau berdoa, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Maka jadikan hati-hati manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan agar mereka bersyukur kepadamu. Ini kan bentuk curhat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada juga doanya Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub itu lagi puncak-puncaknya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub itu kan dalam banyak riwayat setan itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala melihat kesabaran Nabi Ayub, lalu kemudian memohon, Ayub ini bisa sabar karena hartanya banyak. Terus kamu mau apa? Saya minta izin hartanya saya musnahkan, ternaknya mati, rumahnya kebakaran dan sebagainya. Tapi Nabi Ayub tetap sabar. Lalu kemudian setan minta izin lagi kepada Allah. Nabi Ayub ini masih sabar karena anak-anaknya masih banyak dan kuat-kuat berbakti pada orang tuanya. Lalu kamu apa? Saya minta izin anaknya dimatikan saja. Lalu kemudian anaknya sakit mati satu persatu. Lalu kemudian ganti istrinya, minta pisah. Lalu kemudian ganti badannya, dikasih penyakit. Dalam puncaknya seperti itu, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Ayub itu berdoa dalam bentuk curhat. Ini masaniyat dulu. Gitu aja Pak beratnya. Surat Al-Anbiya ayat 83. Ini masaniyat dulu. Wahai Tuhanku, sesungguhnya saya ditimpa kemadorotan, ditimpa hal yang membahayakan, ditimpa penyakit. Ad-duru kalimat itu satu Pak. Cuma itu bisa diartikan penyakit, madorot, hal yang membahayakan. Lalu kemudian beliau meneruskan jawabannya, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang paling menyayangi dari semua penyayang. Anta arhamur rahimin. Doanya cuma gitu Pak. Ini kan puncaknya ketika Nabi Ayub itu kemudian jengkel kepada istrinya. Istrinya tinggal satu yang kemudian tetap bersama beliau. Lalu kemudian dalam kondisi terdesak, istrinya ini dalam sebuah riwayat dikatakan menjual rambutnya Pak, untuk beli makanan. Rambutnya istrinya beliau itu kan bagus, lalu kemudian dipotong untuk dijual gitu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini dilakukan tanpa izin kepada suaminya gitu. Mungkin ya hilang nggak pakai izin kepada suaminya. Lalu kemudian suaminya bersumpah, nanti kalau saya sembuh kamu saya hukum. Dalam puncak seperti ini jengkel, dicoba, harta hilang, anak-anak mati, lalu kemudian istrinya minta cerai. Sekarang kemudian istri yang tinggal satu tidak minta izin kepada beliau, tidak menampakkan catatan kepada beliau. Dalam puncak segala masalah ini, beliau itu curhat kepada Allah.
inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, saya ditimpa kemalangan, saya ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang, lebih sayang dari yang lain, dari semua penyayang. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Nah, Allah kemudian kabulkan doanya itu dalam bentuk yang paling sempurna. Urkut diri jelik, jejak ke tanah hati, jejakkan kaki ke tanah. Nah, kemudian memancar air, menyembuhkan beliau, lalu kemudian Allah kembalikan keluarga beliau, Allah kembalikan harta beliau. Lalu kemudian ada kisah yang menarik juga ketika kemudian Nabi Ayub itu ingin melaksanakan sumpahnya. Itu kan sumpahnya beliau kepada istrinya. Itu beliau bersumpah, nanti kalau saya sembuh, saya hukum kamu, saya pukul 100 kali. Allah itu menunjukkan Arhamur Rahimin. Jadi Nabi Ayub itu kan berdoa, kemudian menyanjung kepada Allah, Engkau yang paling sayang di antara yang penyayang yang lain, ya Allah. Allah kemudian berfirman, kalau kamu mau menghukum istrimu, ya hukumlah, cuma dengan cara yang asik. Khud biyadika bisan fadrib bihi, ambil 100 jerami, jadikan satu, lalu pukul dengan jerami itu. Dipukul dengan jerami, sakit atau enggak? Ya sakit. Jadi itu menunjukkan pengkabulan, terkabulnya doa dalam bentuk yang paling sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Ibu yang dirahmati Allah, ini di antara hikmah para doa para nabi. Saya kemudian juga teringat sabdanya Rasulullah Pak, ketika membaca tafsir Qurtubi dalam tentang ayat ini. Rasulullah itu bersabda kayak gini Pak, ini penghasut bagi kita untuk betul-betul berdoa kepada Allah dalam bentuk yang merendahkan diri betul. Ubadah bin Somit qala, dari sahabat Ubadah bin Somit, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'tiyat ummati salasan lam tuqta ilal anbiya. Umatku diberi 3 perkara, yang 3 perkara ini gak akan diberikan kecuali kepada para nabi. Jadi ini hanya di privilege, keistimewaan kepada umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Berarti kepada umat Islam. Umat Nasrani gak dapat, Yahudi gak dapat, penyembah selain Allah gak dapat, agama-agama ciptaan manusia, agama yang dibentuk oleh budaya manusia tidak dapat. Yang dapat hanya umat Islam. Kenapa? Lafaznya jelas sekali. Jadi ketika kemudian Rasulullah bersabda seperti ini tidak termasuk hate speech, nggak termasuk ujaran kebencian, gitu. Tapi memang ini jaminan dari Rasulullah. Kalau pengen dapat yang seperti ini, jadilah umatnya Rasulullah, kan gitu Pak. Oh, yang umat kita malam tuh kehilangan dia. Umatku diberikan 3 perkara yang tidak diberikan kepada umat yang lain kecuali kepada para nabi. Nomor 5, yang pertama, karena Allah tidak akan nabiyan, Allah setiap kali mengutus seorang nabi, qala, Allah berfirman, ud'uni astajib laka, mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Gitu. Jadi ini permohonan kepada ini privilege kepada para nabi. Minta apa saja saya kabulkan. Wa qala li hadhihi ummah, dan Allah juga berfirman kepada umat ini, ud'uni astajib lakum, mintalah kepada saya, niscaya saya akan kabulkan. Ini yang pertama. Yang kedua, wa kana Allahu idza ba'atha nabiyyan qala ma ja'ala 'alaika fid-din min harajin. Allah setiap kali mengutus para nabi, Allah berfirman kepada nabi ini, ma ja'ala 'alaika fid-din min harajin. Aku tidak membuat satu kesulitan apapun untukmu dalam perkara agama. Wa qala li hadhihi ummah, Allah juga berfirman untuk umat ini, ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Aku tidak menjadikan bagi kalian dalam agama ini kesulitan apapun. Jadi Bapak Ibu yang
bukan tradisi Muhammadiyah atau NU. Ini tradisi para sahabat. Jadi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, itu kan Rasulullah dalam sebuah hadis yang panjang itu mengatakan sataftariqu ummati ila salasin wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa wahidah. Umat saya nanti akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Siapa satu golongan itu? Ma'ana alaihi wa ala ashabi. Mereka yang menempuh jalan saya dan jalan sahabat-sahabat saya. Lalu kemudian diskusi berkembang seperti ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan itu diskusi yang bagus yang saya mohon izin saya sampaikan pada Bapak Ibu di majelis ini. Rasulullah ketika sholat tarawih itu berapa rakaat, Bapak Ibu? Yang diketahui itu 11 rakaat dengan witirnya. Berarti yang tarawihnya 23 rakaat itu termasuk golongan yang disebutkan Rasulullah tadi itu atau tidak? Ya masuk. Kenapa? Karena itu dimulai pada zamannya sahabat Umar bin Khattab. Hadisnya itu berbunyi yang ikut cara saya dan cara sahabat-sahabat saya. Dan jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kemudian bilangan rakaat tarawih itu sekarang ini kan identik dengan Muhammadiyah atau NU dan sebagainya. Lalu kemudian bertengkar gara-gara perkara itu jangan-jangan keluar dari kelompok yang ikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Karena Rasulullah dan para sahabatnya itu tidak bertengkar dalam perkara seperti itu. Jumatan pada masanya Rasulullah, Jumatannya adanya sekali atau 2 kali? Sekali, Bapak Ibu, adanya sekali. Kapan ada 2 kali itu? Pada zamannya Amirul Mukminin Utsman bin Affan, karena manusia sudah begitu banyak, akhirnya beliau memerintahkan ada 2 kali. Ada yang pertama untuk memanggil manusia agar siap-siap pulang dari kebun-kebunnya dan sebagainya. Lalu ada yang kedua untuk menandakan sudah masuk waktu sholat Jumat. Karena itu mau yang ada sekali, mau yang ada 2 kali, itu termasuk ma'ana alaihi wa ala ashabi, yang ikut cara saya dan juga cara para sahabat saya. Yang paling penting mau tarawih 11, 23, ada sekali, ada 2 kali, niatnya harus diniatkan untuk ikut tabarruk kepada caranya Rasulullah dan para sahabat. Kalau niatnya itu hanya untuk gagah-gagah saja, saya ada sekali, saya yang paling sunnah, nggak masuk situ, Pak. Saya ada 2 kali karena fanatik kepada golongan saya ada 2 kali. Apa golongan itu ada dulu, tidak masuk pada golongan ini. Niatnya harus mengikuti sunnahnya Rasulullah dan apa yang dikerjakan oleh para sahabat. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini intermezzo. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga, wa kana Allahu idza ba'atha nabiyyan, dan Allah ketika mengutus nabi, ja'alahu syahidan 'ala qaumi, maka Allah akan menjadikan nabi ini sebagai syahid dan saksi bagi umatnya. Wa ja'ala hadhil ummah syuhada'a 'alan nas, lalu kemudian Allah menjadikan umat Islam ini sebagai saksi atas umat-umat manusia yang lain. Itu kan ada dalam surah Al-Baqarah kayak itu, Pak, ya. Awal juz 2 itu kan begitu. Itu nanti di akhirat, Pak, Nabi Nuh itu kemudian artinya hadisnya begini ya. Nabi Nuh alaihissalam ditanya kepada oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau sudah menyampaikan dakwah tauhid ini pada umatmu? Nabi Nuh menjawab, sudah ya Allah. Umatnya menjawab, enggak, saya tidak pernah didakwai oleh Nabi Nuh. Gitu. Akhirnya Allah itu memanggil Nabi Nuh kembali. Siapa saksi? Saksi saya adalah umatnya Muhammad. Lalu ditanya, Pak, dipanggil semuanya. Lalu kemudian ditanya oleh Allah, apakah kamu mempersaksikan Nabi Nuh menyampaikan dakwah kepada umatnya? Kita kemudian mengatakan, bala ya Rob, benar wahai Tuhanku. Umatnya Nabi Nuh protes, bagaimana umat yang datang setelah kami
terjadi pada zaman kami. Apa jawaban kita Pak? Itu jawaban kita, karena Engkau ya Allah telah mengutus nabimu dan menurunkan kepadanya kitabmu Al-Quran, yang kemudian di dalam kitab itu Engkau berfirman dan maha benar Engkau dengan firman-Mu bahwasanya Nabi Nuh mendakwahi kaumnya. Wis menang ini kaumnya Nabi Nuh. Jadi kita nanti jadi saksi kepada umat yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk menutup perkara doa ini Pak. Jadi kan dalam tafsir Qurtubi itu Rasul itu bersabda ini. Abi Sa'id Al-Khudri qala, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wa la qati'atu rahim." Tidak ada seorang muslim pun berdoa kepada Allah dengan satu doa yang tidak mengandung permohonan dosa dan tidak juga berniat untuk memutus persaudaraan, illa aqallahu biha, kecuali Allah pasti akan mengabulkannya ihda salafin, dalam bentuk satu dari tiga cara. Imma ayu ajala, entah langsung diberi, imma ayu ajala lahu da'watahu, entah doanya langsung dikabulkan, wa imma ayu dakhila lahu, atau doanya ini dikabulkan tapi disimpan dulu sama Allah, wa imma ayyaku fa'alu minasu bimisliha, atau permohonannya diganti dengan Allah menghindar keburukan dari orang itu. Qalu, para sahabat berkata, "Ilan muslim, kalau itu boleh enggak kita ini memperbanyak doa ya wahai Rasulullah?" Jawabnya Rasulullah, "Qala Allah lillahi aksan." Apa yang di sisi Allah dimiliki oleh Allah lebih banyak daripada doamu, walaupun kamu memperbanyak doa tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu ucapan menarik dari sahabat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu tentang doa ini. Beliau itu pernah berkata gini, "Saya kalau lagi berdoa dikabulkan sama Allah, saya bergembira. Kalau saya berdoa lalu Allah memberikan pilihan lain, atau mungkin dalam redaksi tidak dikabulkan oleh Allah, maka saya lebih gembira lagi, karena pilihan yang diberikan oleh Allah itu lebih baik daripada apa yang saya minta." Bahwa ini yang dirahmati Allah, ini hasunan untuk berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan materi kita pada petang hari ini bisa betul-betul memotivasi kita untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah serendah-rendahnya. Di depan Allah itu nggak boleh nyombong sama sekali. Lalu kemudian kita berdoa dengan hudurul qalbi, meyakini betul Allah akan mengabulkan doa kita, sehingga kemudian kita mendapatkan janji-janji Allah terkabulnya doa-doa kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.